Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil observasi awal penelitian kecil yang dilaksanakan selama 3 hari di Sekolah Dasar SDIT Darul Maarif School 3. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Salsabila Nurhaliza, dan rekan saya Rosita Dewi dan Susi Apriani. Kegiatan pembelajaran merupakan usaha agar tercipta kondisi yang memungkinkan terjadinya belajar pada diri siswa. Dalam suatu kegiatan pembelajaran dapat dikatakan terjadi belajar apabila terjadi proses perubahan perilaku pada diri siswa sebagai hasil dari suatu pengalaman. Peran guru sangat penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dalam melaksanakan tugas mengajarnya, seorang guru itu hendaknya harus memperhatikan setiap langkah yang akan ia ambil guna mencapai suatu tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang harus dirancang sebagian rupa. Tujuan pembelajaran, suatu strategi pembelajaran yang harus dirancang dari model pembelajaran yang akan kita pilih. Kemudian diwujudkan dalam pemilihan strategi penggunaan metode pembelajaran yang didukung oleh media pembelajaran, sesuai dengan karakteristik materi dalam suatu mata pelajaran. Nah, jadi kuliah kerja lapangan itu yang disebut KKL merupakan salah satu mata kuliah yang melatar belakangi kami untuk dapat melakukan observasi mengenai proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah dasar. Pelaksanaannya, observasi dilakukan tidak hanya melihat berbagai aktivitas saja yang berlangsung di kelas, namun observasi juga dilakukan dengan meninjau pembiasaan rutin yang sering dilakukan di luar kelas, serta melihat lingkungan sekolah dan fasilitas pendukung bagi para peserta didik. Kegiatan pelaksanaan observasi ini dilakukan pada bulan Januari 2024 dengan rentang waktu observasi yang telah dilaksanakan selama 3 hari. Pelaksanaan observasi ini dilakukan di Sekolah Dasar SDIT Darul Maarif Islamic School 3. Di sini juga kita ada rumusan masalah, yaitu proses kegiatan belajar mengajar yang terjadi di dalam kelasnya itu apa. Yang keduanya juga kita ada metode media yang digunakan oleh guru dari SD tersebut. Dan yang ketiga itu apa saja kendala atau hambatan yang dialami guru SD tersebut dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi kita juga ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatannya itu, kegiatan observasi ini bertujuan untuk melakukan pengamatan dalam proses pembelajaran di SD. Maka kegiatan observasi ini dilakukan dengan meninjau berbagai aspek berupa lingkungan sekolah, kelas tempat, mengajar, serta bahan ajar ataupun alat dan media yang digunakan. Observasi ini dilakukan sesuai dengan instrumen penelitian yang telah disusun sebelumnya. Pada hasil observasi dianalisis dengan cara mengidentifikasi serta wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, untuk slide selanjutnya boleh dibacakan oleh rekan saya Susi Apriani. Baik, terima kasih Kak Salsa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mekanisme observasi. Kegiatan observasi kelompok dilaksanakan selama 3 hari di SDIT Darul Ma'rif Islamic School 3. Pelaksanaan observasi ini memberikan gambaran secara nyata mengenai situasi dan kondisi pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran observasi ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan sebagai berikut.
Yaitu yang pertama, membuat surat izin observasi melalui BAK STKIP Kusuma Negara. Selanjutnya, setelah membuat, kami melakukan peninjauan melalui surat izin observasi kepada kepala sekolah SDIT Darul Ma'arif Islamic School 3, serta menyampaikan maksud dan tujuan kami kepada kepala sekolah tersebut. Selanjutnya, kami melakukan observasi sesuai jadwal yang telah disepakati dengan melakukan observasi pada proses pembelajaran. Selanjutnya, kami melaksanakan observasi melaksanakan wawancara secara berlangsung face to face dengan partisipan penelitian guru dan peserta didik. Selanjutnya, kami melakukan dokumentasi lingkungan sekolah, dokumentasi dokumen seperti modul ajar dan bahan ajar. Selanjutnya, yang terakhir, kami menyusun hasil analisis observasi. Hasil observasi di sekolah Darul Ma'arif Islamic School 3 ini dilakukan selama 3 hari pada tanggal 9 Januari sampai 11 Januari 2024. SDIT Darul Ma'arif Islamic School 3 atau sekolah dasar terdiri pada tahun 2013. Lokasi tersebut berada di Jalan Pulai nomor 27 RT 17 RW 09 Ciracas, Jakarta Timur 13.740. Sekolah ini memiliki 154 siswa dan guru sebanyak 25 orang. Sekolah ini juga menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang dipadukan dengan konsep pendidikan Islam modern. Hasil observasinya yang dilakukan pada kelas tinggi, yaitu kelas 4A, dilaksanakan di kelas 4A, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu nama kelasnya, yang berjumlah 15 siswa. Di antaranya yaitu ada 6 siswi perempuan dan 9 siswa laki-laki. Adapun guru yang kami wawancarai adalah Ibu Halimah SPD selaku guru matematika dan Bapak Bimo Abi Baskoro SPD selaku wali kelas 4A ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Karosita Dewi. Silakan Karos. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hasil observasi yang telah kita lakukan. Salah satu metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar di kelas 4 adalah metode PLB. PLB sendiri berarti metode pembelajaran Problem Based Learning, yang jika dibahasa Indonesiakan yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, model pembelajaran dari PLB ini mengembangkan hasil pembelajaran siswa, contohnya di dalam subjek pembelajaran matematika yang sulit untuk dipahami sendiri, dapat dikerjakan bersama-sama sehingga dapat lebih mendalami proses pengerjaan dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Baik, pada saat kegiatan observasi, kami melakukan observasi awal di kelas 4A dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari yaitu matematika, materi volume yang diampu oleh guru khusus matematika yaitu Ibu Halimah SPD. Nah, pada kegiatan awal pembelajaran terdapat pembiasaan-pembiasaan yang sering dilakukan di dalam kelas. Contohnya yaitu untuk membaca doa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, guru juga menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dengan mengaitkan di kehidupan sehari-hari siswa. Juga sebelum pembelajaran dimulai, guru sudah memberikan instruksi dan juga arahan agar supaya siswa dapat membawa sebuah botol plastik yang dapat digunakan ketika akan praktek nantinya. Nah, praktek yang akan dilakukan yaitu untuk mengukur volume. Nah, sebelum menjelaskan materi lebih lanjut juga, guru ini menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang sedang dipelajari saat ini. Lalu, guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan sangat rinci sehingga siswa dapat mudah mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Baik, kami juga melakukan observasi lainnya pada saat pembelajaran di kelas 4A, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Bimo
Adi Baskoro SPD, selaku wali kelas 4A. Nah, selama proses pembelajaran, guru menggunakan media ajar yang variatif. Tidak hanya menggunakan buku paket, tetapi guru juga menyiapkan lembar bacaan khusus yang dapat menarik minat siswa dalam belajar. Selain itu, guru juga menampilkan video pembelajaran menggunakan proyektor atau TV. Pada saat belajar juga, guru menyelingi dengan kegiatan ice breaking. Nah, hal ini dilakukan agar para siswa tidak merasa jenuh, sehingga dapat fokus dalam belajar dan dapat kembali menerima materi ajar dengan semangat. Nah, proses kegiatan belajar mengajar juga tidak hanya satu arah, tetapi siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Selama kegiatan pembelajaran, siswa juga sangat aktif merespon dan juga percaya diri apabila diberikan kesempatan untuk bertanya dan berpresentasi. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SDIT Dalur Ma'arif Islami School 3 terhadap kegiatan proses pembelajaran telah berlangsung tanpa terkendala, pembelajaran yang diamati sangat interaktif dan berjalan dengan lancar, interaksi positif antara guru dan siswa menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan terbuka bagi para peserta didik. Juga pengaplikasian metode belajar disesuaikan dengan kebutuhan para siswa di kelas. Nah, dalam satu kali tatap muka juga ternyata guru tidak hanya menggunakan media ajar satu saja, tetapi guru juga memadukan dengan media ajar yang lainnya yang bervariatif sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, pada observasi yang telah kami lakukan juga, kami melihat kreativitas guru dan inovasi pembelajaran menjadi bagian yang penting dalam proses belajar di kelas agar pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pembelajaran yang diampu oleh guru dinilai berjalan secara dinamis dan menyenangkan. Di lain sisi, pengaturan waktu dan penugasan materi dapat tercapai dengan baik. Di sini, slide selanjutnya yaitu mengenai permasalahan yang kami teliti selama proses observasi di sekolah tersebut. Nah, jadi pada kegiatan observasi yang telah kami lakukan, terdapat permasalahan yang biasanya dihadapi oleh para guru. Salah satu hambatan dalam proses belajar di kelas. Salah satu hambatan yang dihadapi berupa kelas yang kurang kondusif dikarenakan terdapat siswa yang bercanda pada saat belajar, sehingga membuat suasana kelas menjadi berisik dan mengakibatkan proses pembelajaran tidak efektif. Tapi melalui kegiatan wawancara, kami menanyakan solusi yang dilakukan oleh para guru ketika menghadapi persoalan tersebut. Dan hal yang dilakukan yaitu membuat kontrak belajar secara bersama-sama dengan para siswa di awal semester. Jadi, guru nantinya akan menyiapkan sebuah kolom berisikan poin bintang bagi setiap siswa. Apabila terdapat siswa yang melanggar kontrak belajar, contohnya membuat gaduh di kelas, maka poin milik siswa tersebut akan dikurangi. Nah, hal ini dianggap sangat efektif oleh para guru karena di kelas setiap siswa akan berusaha menjaga poinnya tetap utuh sehingga mereka akan disiplin selama kegiatan belajar berlangsung. Nah, selain itu, guru dapat memberikan reward bagi siswa yang memiliki poin tertinggi. Nah, hal ini juga dijadikan sebagai acuan dan juga motivasi semangat siswa untuk belajar. Nah, memberikan punishment yang positif juga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan di atas. Ketika terdapat siswa yang tidak dapat kondusif dalam kegiatan belajar, maka guru dapat memberikan punishment positif berupa menyuruh siswa untuk melakukan hafalan yang harus disetorkan kepada guru setiap harinya. Penerapan pemberian reward dan punishment dapat membawa dampak yang positif dan cukup signifikan terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Siswa yang memiliki motivasi semangat dalam belajar kemungkinan akan memperoleh hasil belajar yang lebih baik pula. Artinya, semakin tinggi semangatnya, semakin tinggi intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi hasil belajar yang akan diperolehnya. Selanjutnya, kami juga melakukan observasi mengenai lingkungan sekolah. Nah, kami melakukan observasi tidak hanya pada saat proses pembelajaran saja, tetapi lingkungan sekolah juga menjadi salah satu hal yang kami lakukan observasi. Nah, kelengkapan dan ketersediaan fasilitas pendidikan di sekolah sangat
berpengaruh terhadap keaktifan dan kelancaran pembelajaran di kelas. Nah, pada hasil kegiatan observasi ini, salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu masih kurangnya fasilitas belajar yang dimiliki oleh sekolah. Di sekolah tersebut hanya memiliki satu proyektor saja. Adapun proyektor yang digunakan berbentuk seperti TV yang berukuran tidak terlalu besar. Jadi bentuknya cukup minimalis ya, teman-teman. Nah, adapun proyektor yang digunakan ini terkadang bentrok pemakaiannya antara kelas A dan kelas B, sehingga salah satu hal yang dilakukannya yaitu harus ada satu kelas yang mengalah. Namun, untuk solusi hal tersebut bisa dilakukan yaitu dengan menyusun jadwal penggunaan proyektor bagi setiap kelas, sehingga pada saat ingin menggunakan sudah tersusun dengan jadwal yang tertera. Nah, dapat kita simpulkan nih dari permasalahan fasilitas sekolah dan sarana prasarana yang dapat melancarkan segala aktivitas sekolah, baik dari segi kegiatan belajar-mengajar maupun kegiatan sekolah, dan sebagai suatu cara untuk mendukung keberhasilan penyelesaian pekerjaan. Karena tanpa sarana dan prasarana yang memadai, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan atau sesuai dengan yang direncanakan. Adapun sarana dan prasarana pendidikan merupakan sumber daya yang dapat mengukur mutu sekolah dan perlu terus ditingkatkan. Apalagi bila melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendidikan sangat membantu untuk mencapai tujuan pendidikan oleh seorang pendidik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya kepada Kak Susi, dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, dengan selesainya pelaksanaan program kuliah kerja lapangan ini selama 3 hari yang dimulai sejak 9 Januari hingga sampai 11 Januari 2024 sangat membawa manfaat ya yang besar bagi kelompok kami. Karena dapat menjadikan salah satu sarana untuk mengetahui wawasan dan pengalaman baru, serta dapat mempersiapkan diri ketika menjadi seorang pendidik. Adapun pula sebelum kami mengobservasi ke sekolah tersebut, kami menggunakan instrumen yang kami gunakan yaitu Baik, jadi sebelum melakukan observasi, kami juga telah menyiapkan instrumen observasi awal penilaian kecil yang terdiri dari pertama ini terdapat kisi-kisi observasi siswa, di mana aspek yang kita amati meliputi dari sarana dan juga prasarana pembelajaran yang meliputi media dan alat penunjang pembelajaran yang tersedia, kondisi sekolah dan ruangan kelas, serta kondisi lingkungan sekolah. Kami juga mengobservasi mengenai faktor kesulitan belajar, mulai dari kondisi tubuh dan mental siswa, kecerdasan siswa, kesiapan siswa dalam pembelajaran, serta hubungan guru dengan murid. Nah, selanjutnya yang ketiga, observasi mengenai kegiatan belajar yang meliputi pertama, persiapan siswa dalam belajar, ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran, kegiatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, kebiasaan siswa dalam belajar, serta sikap siswa dalam pembelajaran. Selain itu, kami juga mengobservasi perilaku siswa mulai dari karakter positif yang muncul, mengenai karakter negatif yang muncul. Nah, selain kami mengobservasi siswa, kami juga menyusun lembar observasi wawancara, lembar wawancara siswa yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kami susun sebelumnya. Selain kisi-kisi observasi siswa dan kisi-kisi pedoman wawancara siswa, kami juga membuat instrumen observasi guru serta kisi-kisi pedoman wawancara guru yang akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Kepada Salsabila, dipersilakan. Oke, baik. Tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya, Rosita Dewi. Di sini juga kita untuk memaparkan dalam kisi-kisi observasi guru, yang itu terdiri dari aspek yang diamati, perangkat atau pembelajaran.
Yang pertama itu kita harus tahu kurikulum yang digunakan atau RPP yang silabus yang sudah dipakai. Dan yang persiapan sarana pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran, menghubungkan dengan pelajaran yang lalu, memberi motivasi siswa. Dan yang kegiatan intinya itu adalah menguasai materi pelajaran dengan baik, kesesuaian materi yang dibahas dengan indikator, mengajukan pertanyaan kepada siswa, memberi penguatan kepada siswa, menguasai media pembelajaran, pengelolaan waktu, dan penguasaan sesuai sesuana di kelas. Terus kita juga ada membimbing siswa menyimpulkan materi, mengaitkan materi dengan pembelajaran yang akan datang, memberi tugas siswa, dan mengadakan evaluasi. Baik, baik. Mungkin cukup sekian pemaparan laporan hasil observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya ada pantun dari Karusita. Sini saya memiliki pantun untuk teman-teman, yaitu ikan paus pandai menyelam, sungguh lincah hingga ke lautan dalam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami, dan terima kasih juga kepada para anggota kelompok yang telah membantu dalam segala proses penyusunan dan kegiatan observasi ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir.